menyaksikan videonya, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagi orang-orang baik yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan menjadi amal ibadah dan amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah. Begitulah keyakinan seseorang terhadap Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kalau orang bertakwa itu betul tidak akan berubah. Walaupun orang bilang apa, saya yakin walaupun nggak pernah kelihatan oleh mata. Nanti rasakan saja. Makanya diawali dengan dzalikal kitabu la raiba fi. La syakka dalam tafsir itu. Tidak ada keraguan. Semua makna, semua arti, semua maksud Al-Quran itu benar. Walaupun manusia belum mencapainya, belum mendapatkannya, nggak ngerti. Walaupun manusia nggak ngerti, tapi Quran itu benar akan terjadi. Hari kebangkitan, walaupun manusia diteliti nggak bisa, diilmiahkan nggak bisa hari kebangkitan itu. Itu hanya dijawab dengan iman. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, itulah ciri orang bertakwa ya, bertakwa. Akan apik Pak, hidupnya akan apik. Dari mulai kata-kata saja mungkin orang-orang bertakwa mau ngomong teh mikir heula. Akan banyak berpikir apakah kata-katanya itu bisa menyakitkan istrinya, anaknya, ibu bapaknya, saudaranya, tetangganya, dan seterusnya. Makanya hadis Rasul jelas tegas, salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu sikap orang bertakwa. Kenapa bisa menjaga itu? Karena meyakini adanya kehidupan yang selanjutnya, yaitu hari pembalasan. Ada pembalasan setiap. Satu kata yang salah menyakitkan seseorang, ada balasannya di sana. Tapi kalau orang yang nggak yakin akan hari kebangkitannya, dia mau berbuat apa saja ya bebas. Karena tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Nah, buat kita semua tentunya ini menjadi PR untuk membangun ketakwaan di dalam rumah tangga kita. Kita nggak cukup takwa sendiri, suami takwa sendiri tapi anak istrinya dibiarkan. Dayut itu orang yang dayut itu sangat rugi Pak. Apa ruginya? Dia rajin ibadah, soleh, tapi Allah tolak ibadahnya. Membiarkan anak istrinya tidak memahami iman dan takwa, kesolehan suami tersebut tidak dinilai oleh Allah. Bahkan dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Orang dayus itu Pak. Makanya gak boleh kita selaku suami, selaku pimpinan di dalam rumah tangga membiarkan istri kita semaunya, gak bisa. Harus dibatasi dengan mana perintah Allah, mana larangan Allah. Semua kita, baik suami maupun istri. Istri adalah tanggung jawab kita. Ayo kita bangun nilai iman mereka, nilai takwa mereka. Karena di hari kebangkitan nanti kita akan ditanya apakah istri kita sudah menjadi orang beriman dan takwa atau belum. Siapa yang ditanya? Kita suami. Apakah anak-anak kita sudah ditanamkan keyakinan akan hari kebangkitan? Iman kepada yang gaib atau belum? Kita akan ditanya. Makanya tidak mudah jadi seorang suami, harus dipersiapkan ilmunya. Umumnya kan orang nikah yang penting cinta pada cinta, punya harta udah kawin. Tapi masalah ilmu tentu lebih penting, karena dalam rumah tangga nanti ada pertanggungjawaban yang berat buat seorang suami, yaitu nanti di hari kebangkitan. Alhamdulillah tadi ibu-ibu juga Pak, saya jelaskan juga materi ini. Mudah-mudahan ibu-ibu termotivasi juga untuk menjadi orang-orang bertakwa. Saya jelaskan ibu, kalau ibu sudah menjadi orang bertakwa, yakin adanya hari kebangkitan, adanya balasan di sana. Di sana adanya orang yang dibangkitkan dengan kepala kera, dengan kepala khinzir, babi, dengan kepala anjing dan seterusnya, tergantung amalnya di sini. Ibu-ibu kalau benar-benar yakin akan adanya hari kebangkitan, ibu-ibu akan menjaga lisannya, tidak akan pernah menyakiti suaminya, anak-anaknya, dan seterusnya. Indah Pak. Kalau ketakwaan ditanamkan dalam rumah tangga, Masya Allah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena setiap langkahnya akan terjaga. Bukan masalah kita takut sama istri, takut suami, takut sama istri, tapi kita takut sama Allah. Itu yang pertama tadi. Keyakinan yang pertama orang bertakwa, cinta sama Allah, takut sama Allah, berharap sama Allah, yakin sama Allah. Allah mendid, segala-galanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah.
Walaupun tidak ada kawan, tidak apa, yang penting Allah menemani kita, meridhoi kita, cukup bagiku Allah. Itu orang bertakwa seperti itu. Dan kita belum bisa mencapai itu. Mungkin di antara kita ada yang sudah sampai, alhamdulillah. Yang belum, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita. Siapa yang sudah sampai ketakwaan seperti itu? Para sahabat. Karena keyakinannya kepada Allah, kepada hari berbangkit, sehingga apapun yang Allah perintahkan, baik perintah itu manis ataupun pahit, mereka jalankan. Tidak ada tawar menawar, sami'na wa ata'na. Para sahabat seperti itu. Kalau kita terkadang pilih-pilih Pak ya, mana perintah yang agak manis-manis kita jalankan, kita terima dengan senang hati. Tapi yang agak pahit-pahit kita agak berat. Bahkan mungkin alhamdulillah ada yang merasa wah, ini dah suudzonlah kepada Allah, alhamdulillah. Para sahabat tidak ada keberatan. Contoh, ketika para sahabat disuruh membela agama Islam, walaupun mereka radhiyallahu anhum ajma'in harus mengorbankan harta, harus mengorbankan keluarga, harus mengorbankan nyawa, di antara mereka tidak ada yang merasa berat. Itu yang baik. Kalau yang manis apa? Perintah yang manis. Punten. Banyak perintah yang manis. Buat bapak-bapak suruh punya istri 2. Manis gak Pak? Manis di dunia, berat di akhirat. Mungkin di dunia juga belum tentu manis ya Pak. Tapi secara umum atau kalau mun hayang nyandung sok sunah teh ngeunah-ngeunah we cenah kitu nya. Memang ngeunah belum tentu ngeunah di banyak. Di akhirat juga. Apa perintah yang manis-manis? Banyaklah Pak. Tapi salah satunya itu. Nah, orang-orang bertakwa tidak pilih-pilih mana yang manis, mana yang pahit. Pokoknya selama itu tugas dari Allah, perintah dari Allah, dia jalankan. Itulah imtithalul awamirillah. Siap sanggup menjalankan tugas-tugas dari Allah, itu orang bertakwa. Pahit walaupun pahit, tapi karena ini sudah tugas dari Allah, dia jalankan. Itulah orang bertakwa. Bapak-bapak pahit nih sekarang. Musim dingin, pulang kerja, enaknya tidur ya Pak ya. Tidur, segar, jeung bojo ngarariung jeung anak. Tapi bapak-bapak harus berangkat ke masjid. Meninggalkan mereka berkorban, ini seolah tugas pahit Pak. Yang harusnya tidur ngantuk, tapi ini ada tugas dari Allah, mencari ilmu. Tugas dari Rasulullah, kewajiban mencari ilmu. Fardhu ain Pak, bukan fardhu kifayah. Masa nggak bisa mewakilkan, nggak bisa mewakilkan. Bapak-bapak walaupun capek, ini tugas pahit harus dijalankan. Itu contoh Pak ya. Jadi sejauh mana keyakinan kita terhadap hari kebangkitan ini menjadi kunci buat orang-orang bertakwa. Apakah dia bisa benar-benar hidupnya sesuai dengan aturan Allah atau tidak, tergantung keyakinannya terhadap perkara yang ghaib. Terus selanjutnya, minal ba'thi wal jannati wan nari was sirati wal hisabi wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'anu awin nabiyyu alaihi salatu wassalam. Termasuk meyakini surga dan neraka. Kenapa orang berani berbuat dosa, berani melanggar hukum Allah, berani melanggar perintah Allah, berani membiarkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah? Kenapa? Karena kelemahan terhadap keyakinannya terhadap hari kebangkitan, neraka, surga, sirat dan seterusnya. Kalau keyakinan kita sudah kuat, insya Allah akan terjaga. Makanya orang-orang bertakwa itu selalu terjaga. Takut, hati-hati, waspada. Kenapa? Karena di sana ada surga, di sana ada neraka, di sana ada sirat, di sana ada hisab. Cuma memang harus diperjelas Pak, kalau kita nggak ngerti tentang gentingnya, susahnya di yaumul ba'ats, ya kita mungkin kurang takut. Jangankan dulu neraka Pak. Yaumul ba'ats itu hari kebangkitan itu sangat amat dahsyat, menakutkan, mengerikan. Ada yang dalam hadis kan berkeringat. Itu gambaran kesusahan. Keringat ada yang segini-segini. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan cacat dan seterusnya. Itu gambaran kesusahan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan menderita pokoknya. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan
dinaungi oleh Allah. Yauma la yadhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Orang-orang bertakwa. Di saat matahari didekatkan ini, bumi amat sangat panas, orang bertakwa mendapat naungan dari Allah. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita paham apa gentingnya, bahayanya, luar biasa gentingnya di Yaumul Ba'ats, mungkin akan mulai terdorong. Kalaupun kita masih banyak salah, akan keluar dari mulut kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena kita manusia tadi Pak, tidak lepas dari salah dan tetapi orang bertakwa akan selalu keluar. Mungkin mulai bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba. Takut kalau hari ini terkena dosa lagi. Bangun tidur besok takut terkena dosa lagi, astagfirullah, ya Allah, ampuni kami, dan seterusnya. Dahsyatnya hari kebangkitan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah saya baca panjang, singkat saja Pak, ini mah gambaran. Nanti orang yang dibangkitkan di Yaumul Ba'ats itu dalam keadaan tidak pakai sehelai benang, itu pakai baju, itu pakai celana. Ulan Ali adalah bahasa sih. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata begitu kepada Rasul, ya Rasulullah, malu katanya gitu berbahasa Sunda. Apa kata Rasulullah? Waroraah mikir gitu kan, ini bahasa terjemah bebasnya. Waroraah mikir anu gitu, saking dahsyatnya situasi kondisi yang ada pada saat. Betul Pak, dibangkitkan dalam keadaan buligir Pak. Buligir orang yang tidak bertakwa. Insya Allah orang bertakwa langsung nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran saking dahsyatnya. Siti Aisyah bilang, iya Rasulullah, malunya. Kata Rasulullah, orang tidak akan berpikir tentang itu. Kenapa? Saking dahsyatnya situasi kondisi yang ada. Kita contohkan Pak, kemarin kita ngalamin gempa ngarawasan sadayana. Wargi abdi Maluku Bus tadinya di Benjot, di Kampung Jemu tadi dulu. Ada runtuhan, masjid rusak. Tong borono di dia Pak, abdi nu di ditu nu di Cipanas, getaranana. Getaran unggul tera runtuh kieu Pak, kumaha runtuhnya? Anu getaranana unggul abdi ketika badai angkat ka dia tahu pada itu teh pas jadwal abdi di dia itu teh badai angkat pisan teu emot nanaon nu aya pos bumi teh kan siga kereta turun gitu. Apa yang ada? Kaget, ruas, tuh inget anak, inget pamajikan nuju nyepeng duit anu mayar tahu Pak, itu kakak udah tahu baru bayar saya pegang 1 juta eta dialurkeun saking kaget lari. Teu inget karena duit gitu Pak. Bojo anak. Itu dahsyatnya gempa. Abdi yang rumahnya enggak roboh. Ini bagaimana kalau yang roboh di sini Pak? Kagetnya lebih dari saya mungkin ya. Yang di tempat saya saja, ada istri saya, mungkin lagi netein anaknya. Enggak pakai baju beureun di kamar Pak, malum danya. Lompat keluar teu pakai baju. Eraeun teu Pak? Henteu. Padahal jamina biasa dicadar, biasa tutup rapi. Dari kurawas mah. Itu baru dahsyatnya gempa bumi. 5, sabaraha? 6 leutik. Kiamat siga naon hancur alam dunia. Ari padang mahsyar siga naon? Hancurna kiamat masih kecil dibandingkan dengan dahsyatnya padang mahsyar hari kebangkitan. Tinggal orang bertakwa. Sieun mungkin ngadenge hari kebangkitan teh orang bertakwa mah mungkin banyak merenung bisa netes air mata. Kita hidup di sini Pak, di padang mahsyarnya. Ayeuna mah di dia ada pemajikan, ada anak, ada teman. Padang mahsyar mah masing-masing Pak. Anak pemajikan saking dahsyatnya tadi, tong boro dahsyatnya nanti hari kebangkitan, dahsyatnya gempa tadi. Bapak-bapak ada yang lari enggak ingat istri ada? Ketika gempa kemarin, anak pamajikan baru dengan kedahsyatan gempa seperti itu, bagaimana dengan dahsyatnya Yaumul Ba'ats. Jadi jangan Yaumul Ba'ats ada ya. Coba bayangkan kengeriannya seperti apa. Ini yang bisa mendorong orang bertakwa apik hidupnya, waspada terhadap perintah Allah dan waspada terhadap larangan Allah. Mungkin kita masih banyak ini Pak, banyak meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah. Karena kelemahan iman kita.
sehingga takwanya juga lemah. Mari dengan pembahasan seperti ini kita terus berpikir. Kita berpikir, berikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ketakwaan kepada kita, membantu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tanpa doa kita nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Kita berjuang, mujahadah, ingin menjadi orang bertakwa, tapi lupa doa, nggak bisa. Karena untuk menjadi orang bertakwa harus ada kekuatan dari Allah membantu kita. Lahiriahnya kita berusaha bagaimana menjaga diri dari semua perintah dan larangan Allah, hakikat Allah yang akan memudahkan kita. Nah itu dahsyatnya Pak, anak istri sudah nggak peduli sama kita. Bahkan kalau kita nggak mendidik mereka, nanti mereka yang akan menjadi musuh kita. Na'udzubillah min. Itu di dalam Quran, makanya surah At-Taghabun itu Allah sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah sudah mengingatkan, hati-hati Pak. Jangan enak-enak punya istri dua sama. Kita bukan main-main di dunia. Alhamdulillah yang punya istri dua, tiga, empat, alhamdulillah ya. Berarti sudah bisa mengikuti sunnah Rasul dalam hal itu. Tetapi ingat, ada pertanggungan jawab nanti di sana. Istri satu saja kalau nggak bisa mendidik dia menjadi orang beriman dan bertakwa, dia akan dorong kita menjadi ahli neraka. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau empat? Kalau ternyata tidak dididik tentang keimanan dan ketakwaannya, bagaimana di hari kebangkitan kita? Bukannya punya teman, bukannya punya sahabat, malah yang tadinya sahabat dalam rumah tangga menjadi musuh. Apa dalilnya barusan surah At-Taghabun? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka. Artinya Pak, jangan sampai anak dan istri kita menjadi musuh kita nanti di sana. Bagaimana caranya? Mari kita bawa mereka menjadi orang-orang yang yakin terhadap Allah, yakin terhadap hari kebangkitan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini tidak mudah, tentunya perlu proses panjang untuk meyakini yang goib itu Pak. Susah. Makanya kenapa kita kadang-kadang sholat besok rada malas Pak? Kenapa? Karena pahalanya goib. Coba kalau sholat pahalan sekali sholat Pak 1 miliar. Gimana Pak? Penuh nggak masjid nih? Karena doi sekarang 1 miliar dengan surga lebih berharga mana Pak? Lebih berharga surga, tapi udah dekat tinggal itu awak gawe males we. Allahu akbar, Allahu akbar. Dekat denge we. Susah Pak, itu harus benar-benar minta ke Allah, ya Allah berikan taufik hidayah buat kami, ya Allah, buat istri kami, anak kami, saudara kami. Sujud dalam sujud sholat fardu, sujud sholat sunat, setelah baca Quran, ya Allah jadikan baca Quran sebagai wasilah untuk menjadikan seorang orang bertakwa, istri saya, anak saya. Abdi mal muntas murojaahnya kan santri di situ murojaah itu subuh 1 juz, asar 1 juz, jadi 2 juz, sudah beberapa juz. Nah, kalau sudah baca Quran saya suka membiasakan kalau lagi sadar Pak, ya Allah jadikan bacaan Quran saya ini menjadi amal soleh bagi saya, bagi istri saya, anak saya, ibu bapak saya, dan kaum muslimin seluruh. Ya Allah jadikan bacaan saya ini menjadi jalan untuk meraih ketakwaan bagi saya, istri saya, anak saya, ibu bapak saya, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kalau dipinta seperti itu, harapan semoga Allah berikan kemudahan. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan penuhi buat kalian. La haula wala quwwata illa billah. Itu Pak, untuk meyakinkan hal yang goib itu gak mudah. Apa buktinya? Buktinya kita saja selaku para suami yang punya tanggung jawab terhadap istri masih berat melaksanakan ibadah. Sholat 5 waktu saja. Nanti ada yang keduanya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Nanti kita bahas juga tentang sholat. Karena ciri orang bertakwa itu selalu memelihara sholat nanti. Tapi nanti yang pertama yu'minuna bil ghaib dulu. Ini dulu tanamkan, karena sholat tidak akan pernah terbangun, tidak akan pernah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kalau iman kepada yang gaib ini tidak benar. Orang sholat saya sholat itu syarat rukunnya, khususnya bagus semuanya, tapi nggak percaya sama yang gaib. Kira-kira bisa apa?
Nggak mungkin. Maka ini yang pertama, para ulama juga seperti itu. Bagaimana menanamkan keyakinan kita, istri kita, anak-anak kita untuk meyakini hari kebangkitan yang amat sangat dahsyat. Waktu apa? Waktunya pada masa itu dalam hadis 50.000 tahun. Hitungan jelma sanes. Hitungan Allah. Hitungan Allah itu satu hari dalam pandangan Allah sama dengan 1000 tahun dalam pandangan manusia. Di sana 50.000 tahun berjalan jelem beri yang syafaat ya. Makanya kita harus banyak sholawat. Kenapa? Moga-moga syafaat Rasulullah ada di sana buat kita. Beri naudzubillah min dzalik, enggak ada teman di sana. Kurang lahir sorangan, wihnya sorangan di padang mahsyar sorangan, dihadiri sendiri-sendiri. Istri anak kadang-kadang ada yang berlari yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma pada hari ini itu hari kiamat, yafirru menjauh almar'u seorang min akhi dari saudara. Yang tadi saudara dekat sayang saya, tapi setelah di akhirat karena punya masalah yang amat sangat besar, masing-masing ingin menyelamatkan diri. Itu kegentingannya. Kegentingan gempa saja kita punya adik, kakak, peduli, belum pakai sorangan kan gitu paknya. Apalagi di sana. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Tadinya yang senang sama bapak sama umi itu senang, di akhirat nanti berlari menjauh. Karena saking masing-masing takut silih salah pun gitu. Wa sahibati wa bani, dan dari istri dan dari anak-anaknya. Yang tadi sama istri sayang sama anak, di akhirat nanti kata Allah surah Al-Infitar itu Pak juz 30 akan menjauh dari istrinya karena takut dituntut seorang suami. Dari anaknya juga demikian. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Likulli mri'in, masing-masing orang, masing-masing. Yauma idzin pada hari sya'nu yughni, punya urusan yang amat sangat dahsyat, menakutkan. Pak, kahijab baik orang Pak, kahijab ku duit tadi Pak. Ya, kita ini terhijab untuk meyakini hal yang gaib dengan perkara-perkara dunia. Bukan berarti kita nggak perlu dunia. Dunia ini Allah wariskan buat orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa. Tetapi hati-hati, waspada. Terkadang dunia itu bisa menghijab kita untuk meyakini perkara yang gaib. Buktinya apa? Kita sudah contohkan tadi. Kalau sholat, zuhur 1 miliar, asar 1 miliar, maghrib 5 miliar sampai timba. Jalmi, iya tablok wah iya di perumahan iya pakai dia. Wah cekap ya kirakan sigana segede perumahan dia masjid. Naon sababna pahalana dohi. Sekarang untuk meyakini yang gaib sangat berat kecuali pilihan Allah. Semoga Allah pilih kita sebagai orang yang benar. Mungkin seperti itu Pak, karena tadi sudah disampaikan harus ada diskusinya. Jadi kesimpulannya dari yang saya bahas, ciri orang bertakwa yang menurut surah Al-Baqarah ini, yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Siapa yang harus diyakini yang gaib? Yang pertama Allah. Yang kedua apa? Salah satunya hari kebangkitan, surga, neraka, hisab, sirat, kemudian malaikat, jin dan seterusnya. Harus kita yakin. Apa yang dikabarkan oleh Allah? Nah, tadi saya sebutkan juga. Di sini nggak disebutin semua, tapi disebutkan wa ghairi dzalika, dan selain itu min kulli ma akhbara, dari setiap apa yang telah mengabarkan anhu darinya siapa? Al-Qur'anu awin nabi, yang dikabarkan oleh Al-Qur'an yaitu oleh Allah maupun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan di sini. Ayo kita yakin. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat, cukup singkat, tetapi semoga ada dampak. Karena yang dibutuhkan dalam Islam itu bukan panjang-panjang aja. Panjang, merubah sikap sehingga menjadi orang bertakwa, bagus. Tetapi habbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Habbul a'mal indallah, amal yang dicintai di sisi Allah, adwamuha, istiqamah, adwam, dawam wa in qalla, walaupun dalam keadaan sedikit. Bapak baca Quran sadinten sajuz sebulan selesai, atau enggak 1 juz, 1 ayat pas sehari. Tapi ayatnya yang jangan yang paling pendek atau banyak. 1 ayat sehari, sebulan 30 ayat. Karena ada ayat yang paling pendek, ada alif lam mim tadi pendek. Tapi ada ayat yang 1 halaman Pak. 1 ini ayat.
Tentang apa tuh? Tentang hutang. Satu halaman, satu ayat. Atau bacanya tak satu ayatnya berarti itu satu halaman gitu banyak. Satu halaman, sehari satu halaman, satu halaman. Rutin adwa muhawain kalau Allah cinta. Ketimbang sehari baca 10 juz. Setahun nggak baca lagi. Udah. One day one ayat, satu hari satu ayat. One day one juz. Silakan. Satu hari satu juz misalnya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kesimpulannya orang bertakwa akan betul-betul meyakini perkara yang gaib, itu yang pertama. Nanti baru bayuqimunas shalah, kita akan bahas salat juga, tapi nanti pembahasan salat saya bukan ke arah sisi fikihnya. Karena nanti di fikih banyak khilafiyah Pak, paham ya? Tapi jangan ini Pak, kita harus punya prinsip innamal mu'minuna ikhwatun, seluruh kaum muslimin adalah saudara kita. Saudara kita. Ketika ada perbedaan dalam fikih, madzhabul arba'ah, imam mazhab yang 4, itu mereka punya perbedaan-perbedaan. Ketika saya di Mekah Pak, yang sholat kan macam-macam. Pinggir saya ada yang begini. Tapi kita nggak kaget. Kenapa? Karena kita paham. Ada khilafiyah dalam fikih, nggak jadi masalah. Maka saya dalam nanti membahas tentang sholat bukan lebih banyak kepada fikihnya, tapi nanti kepada nilai-nilai akidah dan akhlak. Bagaimana sholat yang harus diperhatikan. Demikian Pak, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tentunya itu keluar dari kebodohan saya. Apabila ada yang benar, itu datang dari agama, dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon bimbingan dari para kiai, para ustaz di sini apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Demikian, khudh ma safa wa da' ma qadar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqah